Ini hari libur, long weekend. Ini libur panjang nih, Senin, Selasa masuk, libur lagi. Tiba-tiba di hari libur ini ada lewat di beranda saya, Hasto. Hasto kemana, Giri? Nggak tahu, jalan-jalan. Ini adalah babak baru dari kasus Hasto yang selama ini ditunggu-tunggu oleh khalayak ramai setelah ditundanya sidang pra-peradilan sampai nanti awal Februari. Luar biasa. Pinter kali ini orang-orang ini. Terus kemudian di antara peristiwa itu, KPK menggeledah rumah Jan Faridz dan sampai dengan hari ini adalah teka-teki yang masih belum kebuka. Ada apa di rumah Jan Faridz? Semula orang berspekulasi bahwa di situ disimpan Harun Masiku. Kemudian ya tidak bisa berspekulasi lain karena Jan Faridz ini adalah ya kader P3, rada jauh hubungannya dengan Hasto. Tapi ya kenapa atau apa hubungannya KPK menggeledah rumah Jan Faridz? Ketika ditanya ya memang ini benar ada hubungannya dengan kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Ya. Netizen tuh kadang-kadang nggak bersabar sih ya. KPK lagi bekerja udah aja biarin. Enggak lah, Gri. Gue juga penasaran sih. Akhirnya sekarang kebongkar sudah misteri penggeledahan rumah Jan Faridz oleh KPK. Apa, Gri? Ntar dulu. Gua main-mainin dulu. Ya. Gua main-main dulu, enak aja. Ini banyak orang yang nggak nyangka sama sekali. Banyak orang yang, ya apa ya hubungannya ya? Kok sampai ke Jan Faridz? Dia di luar partai, ya. Kelihatan ada tanda-tanda deket hubungan dengan Hasto juga tidak. Apa ini ya? Apa, Gri? Ntar dulu, gua main-mainin dulu. Gri, lu seneng banget ya lu, Gri ya. Kalau netizen penasaran, makin penasaran lu makin main-mainin gitu. Kayak Megawati lu, ntar dulu, gua main-mainin dulu. Enak aja. Kayak gandul-gandul dimain-mainin gitu. Oke, ini nggak seperti biasanya ya. Ini ada Kompas, ada judul yang lumayan menantang. Apa sebenarnya peran Jan Faridz di balik kasus Harun Masiku? Ini sama persis dengan banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya. Apa ini peran Jan Faridz? Tapi ternyata, nah ini dia. Ada judul lain di inilah.com, Hasto diduga kasak-kusuk cari maklar untuk atur pra-peradilan. Jan Faridz terpeleset. Iya. Iya. Oh, biar gila. Gila ya. Kalau memang benar ini, ya benar gitu ya dugaan ini. Wah gila, Hasto gila. Hasto gila. Gila. Dan rasa-rasanya kok KPK nggak mungkin melakukan penggeledahan kalau tidak ada bukti awal. Kalau tidak ada petunjuk awal. Kemudian dia melakukan penggeledahan. Rasanya nggak mungkin. Tapi ya daripada nanti salah, nggak seperti biasanya saya pakai narasi. Tapi ini saya langsung baca saja ya. Saya langsung baca saja. Mungkin mata saya lebih banyak ke laptop daripada ke Anda. Ya ini disclaimer dulu. Ntar gua dikomplain lagi, Gri. Mata lu ngeliat apa, Gri? Lu nggak ngargai penonton lu, Gri. Mata lu loh, Gri, kemana-mana. Nanti ya sekali lagi ya, mata gua lebih banyak ke layar ya untuk membaca supaya lebih cepat daripada menyapa teman-teman. Tapi ini sangat substantif banget hubungannya dengan kasus
Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Makanya kita ya simaknya benar-benar serius. Saya baca aja ya. Hasto diduga kasakusuk cari maklar untuk atur pra-peradilan Jan Faris terpeleset. Iya. Ini dimuat di inilah.com Jumat tanggal 24 Januari kemarin. Baru kemarin. Ini baru. Babak baru kasus suap PAW X caleg PDIP Harun Masiku usai menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kini Jan Faris X Watinpres. Watinpresnya Jokowi. Pasti nanti orang akan bawa-bawa Jokowi. Apa-apa Jokowi. Jokowi nggak tahu menahu. Ya ada telek titik Jokowi. Ikut terbawa diduga karena membantu anak Mas Ketum Megawati Soekarno Putri mencari maklar yang bisa memenangkan pra-peradilan agar terlepas dari status tersangka KPK. Luar biasa kan? Makanya makin diulur pra-peradilannya, makin curiga orang. Ada apa ini? Coba nanti di Februari langsung putus apa diulur lagi? Kalau diulur lagi, ya besar kemungkinan mungkin nunggu pertemuan Prabowo Megawati. Diduga. Orang boleh curiga ke sana pada akhirnya. Oke. Langkah KPK menggeledah rumah milik Jan Faris pada hari Rabu 22 Januari 2025 malam sangat mengejutkan publik. Kegiatan ini memunculkan rumor bahwa Harun Masiku bersembunyi di tempat itu. Nyatanya tidak. Lalu apa sebab Jan Faris terseret dalam pusaran kasus ini? Iya. Gila. Luar biasa. Aduh, mati kon. Jan Faris mati kon. Sumber inilah.com menyebut Jan Faris berperan sebagai jembatan penghubung antara Hasto dengan sosok ex Hakim Agung. Informasinya, Jan sudah mengatur pertemuan dengan sosok tersebut untuk membicarakan soal bagaimana mensukseskan Hasto dalam memenangkan pra-peradilan. Gila ya. Menanggalkan status tersangka setelah menang di pra-peradilan. Nah, bila berhasil, maka narasi politisasi dan kriminalisasi yang selama ini diagung-agungkan kubu Hasto bakal dianggap publik sebagai sebuah kebenaran. Kalau mau tahu busuknya kayak begini nih. Tinggal nanti kita buktikan lagi kerja-kerja KPK seperti apa. Pak Prabowo, Hakim Agung nih. Nih, mantan Hakim Agung. Coba disisir lagi nih, Pak Prabowo. Hukum dipermainkan seperti ini dari dulu. Pertemuan antara Jan Faris dan sosok ex Hakim Agung itu seharusnya terjadi di sebuah lapangan golf di Jakarta hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 pagi. Sayangnya, sang mantan Hakim Agung pada saat itu urung hadir. Jika hadir, keduanya akan berakhir dalam OTT KPK. Sebab dalam pertemuan itu, Jan sudah bawa uang pelicin titipan Hasto. Disinyalir informasi ini bocor ke pihak ex Hakim Agung sehingga membuatnya batal hadir. Ini curiga nih, ada yang membocorkan ini. Ayo. KPK, internal KPK harus hati-hati. Jangan sampai ya ada musuh dalam selimut. Ya kalau sering-sering bocor, ya hati-hati. Harus mulai waspadai internal KPK. Kalau sering-sering bocor. Oh, bisa bocor sumbernya dari mana? KPK tak mau kehilangan momen, langsung melakukan penggeledahan pada malam harinya. Usai penggeledahan, tim penyidik membawa 3 koper dari rumah Jan Faris. Para penyidik KPK keluar dari rumah Jan Faris pada pukul 01.05 waktu Indonesia bagian Barat dini hari Kamisnya. Dengan membawa 2 koper berukuran sedang dan 1 koper berukuran kecil. Selain itu, para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa 1 kardus dan 1 tas jinjing. Sumber yang sama mengatakan, dalam barang sitaan itu terdapat sejumlah dokumen untuk memenangkan pra-peradilan Hasto. Duit. Kemungkinan duit ini. Dugaan gua duit ini. Turut juga disita sejumlah uang pelicin. Nah, mati ya, biar ya. Titipan Hasto yang tak jadi diberikan ke sosok ex Hakim Agung. Oh, diar. Ayo. Nah, ini uangnya udah dari KPK. Minta dong. Nanti ini KPK luar biasa ini KPK ini. Tiba-tiba nanti press conference ya dibuka semua.
orang akan kaget dengan kelakuan Hasto Kristianto. Dia ya. Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto tidak menampik atau membenarkan segala informasi tersebut. Yang jelas, dia memastikan penggeledahan rumah milik Jan Faris memang terkait peran Hasto di kasus Harun Masiku. Ya, rada abu-abu dikit. Bocorinnya kan menampik juga enggak, mengiyakan juga enggak, kan gitu strateginya. Kita udah tahu dah kayak gitu-gitu mainannya mah. Keren. KPK keren. KPK hari ini harus keren. Di bawah kepemimpinan ketuanya yang baru, ya, ini harus keren. Tapi kita ikutin terus ya, nanti keren apa enggak nih. Yang jelas penggeledahan tersebut ada kaitannya dengan pengungkapan dugaan suap dan penghalangan penyidikan yang disangkakan kepada Hasto Kristianto. Ujarnya saat dihubungi inilah.com pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Ketika ditanya lebih lanjut, apa benar dalam penggeledahan turut disita dokumen terkait pra-peradilan Hasto berikut uang pelicin? Fitroh tak lagi menjawab. Yalah, kode etik lah. Ya tapi paling jawabnya sambil senyum gitu ya. Kalau jawabnya sambil senyum kan, wah ini bener berarti ini. Hati kan. Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mardika mengungkapkan peluang pihaknya akan memeriksa Jan Farid lebih lanjut lagi usai penggeledahan. Iya. Paling nanti ini uang siapa? Uang saya, Pak. Iya. Kamu dapat dari mana? Hasto, Pak. Ya. Buat apa? Ya, tadinya saya ada kawan tuh mantan Hakim Agung. Mendingan terus terang begitu dah. Nah? Masuk Pak Eko. Inilah.com juga sudah mencoba mengkonfirmasi Jan Faris terkait informasi ini. Pesan singkat yang dikirimkan via WhatsApp tidak mendapatkan respon. Begitu juga saat coba dihubungi melalui sambungan telepon beberapa kali, panggilan dialihkan. Iya, udah menghindar dari wartawan. Jan Faris! Keren juga ya, rumah lu di Menteng. Gue jadi curiga juga ini. Gila. Ini kalau undang-undang perampasan aset diresmikan, bisa dipakai untuk pembuktian terbalik, bisa kena loh ini. Ini bicara lain. Kan pertanyaannya kan, kamu anggota dewan berapa periode? Gaji kamu berapa? Loh, kok harta kamu spektakuler? Ya, ayo. Rusaknya Indonesia, ya macam-macam seperti ini. Gitu. Saya nggak tahu ada berapa persen orang-orang yang macam ini jumlahnya di Indonesia. Kalau sampai 10% aja, waduh, parah, total, parah banget. Rusaknya negara Indonesia nggak bisa maju-maju kayak begini. Diketahui kini KPK tengah bertarung dengan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan pra-peradilan atas status tersangka. Pada sidang perdana Selasa, tanggal 21 Januari 2025 kemarin, KPK absen. Hakim Juyanto memutuskan menunda sidang sesuai dengan permohonan resmi diajukan oleh KPK. Oke ya, itu saya baca utuh di inilah.com ya supaya tidak ada yang miss beritanya. Tapi ternyata ya sekarang tabir misteri Hasto makin terkuak. Dikit-dikit oleh Allah dibukakan jalan terang benderangnya. Siapa sebenarnya Hasto ini? Kita tahu ya Hasto itu gitu ya. Tapi manusia apa ini Hasto ini? Nah itu nanti lama-lama sepertinya akan terbuka tabir Hasto Kristianto. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Padahal kita nyangka Harun Masiku disimpan di rumah Jan Faris. Masyarakat mikirnya yang sederhana-sederhana seperti itu. Tapi ternyata nyata Oke ya teman-teman. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita kawal terus kasus Hasto Kristianto. Sampai dengan sidang pra-peradilan besok. Di minggu pertama Februari. Mudah-mudahan tidak terjadi pertemuan dulu antara Megawati dan Prabowo. Loh emang kenapa Kri? Ada hubungannya? Dugaan saya ada hubungannya. Tapi nanti kalau begitu pertemuan pra-peradilan kalah KPK, kasus Hasto SP3, ya udah. Nanti kita mau kritisi Pak Prabowo terus-menerus setiap hari.
kalau itu terjadi seperti itu. Tapi kalau memang pertemuan mau ya pertemuan, kasus Hasto tuntas sampai dengan vonis dan ingkrah, dan Hasto sudah divonis, ya baru kita akan kawal terus Pak Prabowo, program-programnya terutama pemberantasan korupsi berjalan dengan maksimal. Tapi kalau yang tadi nomor 1, kebalikannya justru malah ada pertemuan, Hasto lolos. Kita kritisi terus tiap hari nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.